Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan bila ada kesalahan, walaupun lebarannya sudah lewat. Jadi ini kumpulan beberapa video aku dari H-1 sebelum lebaran gitu ya mams, atau menjelang malam takbiran gitu. Karena aku lupa belum sempat beli penggorengan besar untuk ungkep ayam, jadinya aku ke toko Ramayana Sabar Subur Tangerang mau beli penggorengan. Sebelumnya penggorengan di rumah itu udah mau bolong gitu tengahnya, itu pun penggorengan aluminium gitu ya mams. Jadi aku berencana mau beli penggorengan yang stainless steel. Karena toko perabotan yang Sabar Maju sudah tutup, jadilah aku beli penggorengan di Ramayana Sabar Subur. Untung masih ada, tinggal satu lagi. Dan ini malamnya, yaitu malam takbiran. Karena aku udah beberes di rumah, udah bikin opor ayam, jadi aku keluar sama Pak Sul sama Gina, mampir ke McD ya mams, karena pengen es krim McD gitu. Jadi kita mampir ke McD sekalian keluar, yaitu jalan-jalan aja, muter-muter, jalan-jalan malam takbiran gitu, karena ada yang mau dicari juga. Terus akhirnya kita mampir ke Bazar Ramadan, dan ini tuh kita nggak tahu ya mams, Bazar Ramadan ini ternyata ada di deket Citra gitu mam, Citra Tangerang. Dan kita akhirnya masuk ke dalam. Di dalam tuh bener-bener rame banget, penuh ya mams ya, dan parkiran motor juga penuh padat banget. Terus juga pas mau keluar dari area ini juga antri banget ya keluarnya dari parkiran motornya juga. Dan Pak Su sambil lihat-lihat sendal karena dia juga mau cari sendal tapi gak ada ukurannya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Jadi kemarin itu dapat mainan, dapat ciput. Ya kemarin memang aku lagi cari ciput ya mams, dalaman untuk jilbab. Soalnya besoknya kan mau lebaran, jadi aku tuh gak punya ciput karena ciput sebelumnya tuh udah pada kendor gitu. Jadi aku cari ciput yang warnanya netral sesuai dengan kerudung yang sudah aku beli. Nah sebelum keluar aku mampir dulu untuk jajan ini karena penasaran ya, rame banget tempatnya juga. Jadi aku mau cobain jajanan ini. Keesokan harinya, lebaran pertama, aku alhamdulillah bisa sholat Idul Fitri atau sholat Id bareng Gina. Ini mukena yang kemarin aku udah belikan dia. Dan ini kita udah selesai sholatnya, jadi lagi mendengarkan ceramah ya mams. Dan menunggu doa. Setelah itu habis doa baru kita balik. Dan ini masjid deket rumah mamaku, jadi aku sholatnya di masjid dekat rumah mamaku. Dan ini kota tua Jakarta. Aku lagi arah mau ke Ancol, mau ke pantainya gitu mams. Jadi ini tuh lebaran ketiga kita. Jadi gak kemana-mana dan gak mudik juga. Akhirnya kita mau jalan-jalan ke Ancol. Jalan-jalan ke Ancolnya cuman ke pantainya ya, gak ke Dufan. Karena Gina masih kecil dan aku juga lagi hamil, jadinya aku gak masuk Dufan ya mams, untuk menghindari permainan-permainan yang ekstrimnya di sana. Jadi kita jalan-jalan santai aja di area pantai Ancolnya. Ini situasi kota tua ya mams, rame banget. Jadi kita berangkat itu agak siangan sih ya mams, karena Pak Su juga ngajaknya itu mendadak banget. Kita tuh gak ada tujuan ya mau kemana-kemananya pada saat lebaran itu. Jadi akhirnya kita memilih untuk jalan-jalan ke pantai Ancol, karena tempat-tempat wisata inilah yang diburu, yang dituju sama teman-teman ya yang gak mudik atau yang mau liburan lebaran di Tangerang atau di Jakarta. Jadilah tempat wisatanya ke Ancol, ke Dufan, ke Ragunan, atau ke kota tua tadi. Nah ini pintu masuknya ya mams, kita lewat belakang gitu. Jadi pada saat kemarin masuk itu tidak ada pembayaran tunai, jadi bayarnya pakai debit sama pembayaran pembelian tiket secara online. Dan ini kita udah sampai, udah masuk ke dalamnya, lagi cari arah ke pantai ya mams. Jadi ini tuh untuk
Kalau pintu belakang itu biasanya langsung masuknya ke Dufan. Jadi untuk ke pantainya itu kita harus cari lagi, keliling-keliling lagi. Kayaknya masih agak arah depan gitu ya Mams, atau ke ujungnya lagi gitu. Jadi banyak banget ya wisatawan yang liburan lebaran ke Ancol atau Dufan. Nah ini kita lagi cari-cari area pantai. Dan kemarin itu di area Ancol ini lagi ada tahap pembangunan. Jadi ada sebagian jalan itu yang ditutup dan diputar alihkan gitu ya. Jadi kita agak bingung nih Mams cari pantainya itu, dan di sana tuh macet juga karena sebagian mobil motor itu mau masuk arah ke pantai. Nah alhamdulillah udah sampai. Ini kita udah baru sampai. Jadi aku pengen jus. Sebelumnya aku pengen cari makan, cuman di daerah sana, di area sana itu kebanyakan kayak mie ayam bakso gitu. Aku pengen cari nasi tapi nggak ada. Ada juga nasi goreng tapi antrinya panjang banget. Ya udah akhirnya aku memilih untuk beli jus dulu. Setelah itu kita lanjut ke area Bagan ya Mam. Jadi area Bagan di ujung sana tuh ada bagan yang sampai ke tengah laut sih, tapi nggak sampai tengah-tengah banget gitu. Jadi kita mau ke area Bagan aja, soalnya di pinggiran sini tuh kebanyakan keluarga yang lagi pada mandi gitu. Nah ini area Bagannya, jadi sampai ke tengah gitu ya, nggak sampai tengah banget sih. Jadi bisa menikmati angin sepoi-sepoi laut Pantai Ancol ini. Nah ini kita mau ke arah tengah. Sebelumnya sih ada drama dulu, Gina agak ngambek gitu, pengen mainan pasir. Jadi kemarin itu dia udah beli itu alat mainan pasirnya, terus dia main sendiri. Ya udah ditemenin sama Pak Su karena aku capek ya Mams. Jalan dari parkiran sampai ke Bagan ini agak lumayan. Jadinya aku duduk di pinggir sambil mantau Gina. Dan setelah selesai main pasir dan doi pun udah mulai happy, mulai bosen sama main pasirnya, jadi kita ajak ke tengah Bagan sambil nyemil-nyemil ya Mams. Nah, jadi di pinggir itu lampunya belum dinyalain. Dan kita cobain cemilannya, dessertnya itu ada cake lava, es krim gitu. Terus aku beli jus strawberry, sama Pak Su beli kopi. Jadi belum ada rasa lapar sih Pak Su. Aku juga pengen nyemil yang manis-manis, jadi akhirnya aku nyemil-nyemil. Maaf ini aku sensor ya Mams, karena makannya sambil ngobrol sama Pak Su dan sambil nyuapin Pak Su juga. Jadi takutnya agak gimana gitu. Setelah beres nongkrong-nongkrong di tengah-tengah laut, jadi kita arah ke luar ya, ke tepi, karena kemarin itu pada saat lebaran itu Ancol tutup jam 9, jadinya kita udah mulai menepi ya. Dan kita cari makan di pinggir-pinggir tepi. Ya kalau untuk makanan di tengah-tengah kafe tengah-tengah Ancol tadi itu namanya Cafe Le Bridge ya. Jadi untuk makanannya itu kebanyakannya kayak pasta gitu Mama, atau spaghetti, karena Pak Asu kurang suka dan akhirnya kita memutuskan untuk cari makan di pinggir aja, di tepi, cari makan nasi gitu ya Mam, sama ayam geprek gitu atau kita pilih nasi goreng. Ini kita arah mau ke tepi ya Mam, sebanyak orang-orang yang lagi pada selfie, lagi pada menikmati suasana malam angin Pantai Ancol, karena banyak lampu-lampu juga ya, jadi suasananya tuh indah banget. Dan ini aku minta di videoin sama Pak Su untuk dokumentasi lebaran bisa liburan, karena nggak tahu ya nanti lebaran selanjutnya Pak Su bisa libur atau enggak. Karena sebelumnya 2 tahun terakhir kemarin Pak Su nggak libur ya Mams, beliau kerja, jadi kita nggak kemana-mana. Makanya untuk lebaran tahun 2022 ini alhamdulillah bisa liburan lebaran. Jadi ini kita arah balik karena udah selesai, udah malam juga. Ini kita arah mau pulang. Dan ini suasana malam di Ancol masih lumayan rame ya, masih banyak juga mobil motor yang parkir belum arah balik keluar. Seru juga ya Mams ya, lebaran bisa liburan ke Jakarta atau ke Pantai Ancol ini, tapi kita juga harus
melihat kondisi budget juga ya, karena untuk makanan di wisata itu berbeda ya. Biasanya tuh lebih tinggi harganya dibanding di luar, dan harganya tuh bisa berlipat-lipat gitu. Jadi kita kondisikan dengan budget. Kalau seandainya budget kita kurang, kita bisa bawa makanan dari luar. Jalan-jalan lebarannya udah selesai, dan di video terakhir ini aku mau sharing mengenai budget pengeluaran di bulan April ya. Ini evaluasinya, jadi ada pengeluaran yang aku catat dan hasil sisa belanja dari budget bulan April. Ini aku mau bikin bunga matahari setengahnya aja. Jadi untuk budget tracker itu di kolom pertama ya Mams, untuk budget reviewnya di kolom kedua. Untuk budget tracker itu aku catat mengenai pembelian takjil atau jajan-jajanan ya Mams. Jadi gini Mams, untuk Pak Su sendiri kalau seandainya beliau kerja itu bukanya itu di pabrik ya. Jadi kalau seandainya beliau libur baru beliau buka atau beli takjil di rumah gitu. Jadi makanya di sini aku catetin mengenai takjil dan jajan-jajanan aku. Untuk di kolom pertama itu ada budget tracker. Jadi untuk pertama itu kemarin aku beli madu Abdurrahman, harganya itu Rp100.000. Terus juga aku ada jajan takjil gitu ya Mas ya. Makanya di sini aku catetin semua untuk pengeluaran jajan-jajanan itu. Dimana untuk pengeluaran jajan-jajanan ini itu aku ambil dari uang sisa dari budgeting bulan April. Jadi kemarin itu ada uang sisa sekitar 175.000 dan uang saving itu Rp200.000. Dimana untuk total hasil jajan takjil ini itu aku jumlahin dan aku ambil dari jumlahan uang saving sama uang sisa itu ya. Jadi masih ada sisanya itu dialihkan untuk beli vitamin AD. Nah ini vitaminnya yang ada di depan kamera ini ya, dalam Mother's DHA. Jadi aku beli vitamin minyak ikan gitu Mams. Karena untuk budget vitamin AD itu di awal budgeting kemarin itu kan aku udah kasih 200.000 nominalnya. Terus ada sisaan dari uang saving sama uang sisa budgeting itu yang sudah dikurangi dari hasil jajan-jajanan takjil ini ya, jajan-jajanan budget tracker ini. Makanya uang sisanya itu aku tambahin untuk beli vitamin AD. Nah untuk budget review itu adalah untuk pertama itu belanja bulanan, belanja mingguan, buah, uang saku istri, uang jajan anak, listrik ya. Dimana ini tuh yang masih ada sisa gitu Mams. Dan untuk uang belanja bulanan itu ternyata minusnya itu 61.000. Jadi aku ambil atau ketutup dari total sisaan yang ada di dompet pintar ya. Jadi untuk sisanya itu adalah, maaf ya, ini aku awalnya salah tulis, harusnya itu 209.000 untuk uang sisanya itu ya. Jadi 209.000 ini udah dikurangi atau udah diambil uang yang 61.000 itu ya, yang minus uang belanja bulanan. Nah ini sisanya 209.000. Jadi ada di sisa uang listrik, belanja bulanan, terus uang jajan aku, uang jajan Gina gitu ya. Makanya ini ada sisanya 209.000. Untuk uang sisa ini mau aku simpan, mau aku bikin sinking fund, tapi karena aku belum ada tempatnya jadi pakai yang ada dulu aja ya. Ini aku lagi ngejelasin, jadi 209.000 ini udah dipotong dari uang minus 61.000 itu yang belanja bulanan, yang kelebihan 61.000. Soalnya kan belanja bulanan itu kan budgetnya 300. Untuk belanja bulanan bulan April kemarin itu 361.000 gitu. Nah ini ada Tinwall aku ya. Jadi aku pakai Tinwall aja untuk sinking fund yang 20.000. Jadi ini tuh aku sinking fund atau uang atau disimpan uang hasil sisa
dari belanja bulanan ya. Jadi untuk uang sisanya nanti disimpan di sini gitu, yang untuk khusus yang untuk 20.000. Terus yang 10.000, yang 50, yang 100 itu nanti mau aku pisahin juga ya. Jadi untuk yang uang merah sama uang biru uang merah sama uang biru itu aku gabung aja, aku masukin ke dalam plastik ziplock ya mam, karena kemarin aku beli 2, jadi aku pakai 1 yang plastik ziplocknya ini aku masukin ke dalam buku budgeting aku, karena kan ada bolongannya gitu ya, jadi bisa dimasukin gitu. Jadi aku taruh di belakangnya. Nah ini udah aku taruh di plastik ziplocknya. Lanjut untuk yang 5.000 sama 2.000 nanti aku cari lagi tempatnya ya mams ya, untuk sinking fund. Jadi untuk sinking fund hasil sisa belanjaan gitu. Ini tinggal 19.000. Jadi 10.000 itu aku mau taruh di dalam toples. Nah ini toples bekas kemarin ya. Aku mau gulung-gulung aja, nanti baru dimasukin ke dalam toples. Selebihnya masih mau aku pikirkan deh ya mams ya untuk tempatnya itu. Jadi masih begini dulu, nanti aku pikirkan nanti apakah aku beli itu loh dompet untuk menabung gitu ya. Jadi ini masih ala kadarnya aja yang ada di rumah. Jadi alhamdulillah aku baru mau mulai lagi sinking fund atau menabung, yang insya Allah mudah-mudahan bisa dipakai buat adik yang bisa untuk keperluan adik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.